bahas konsep dan contoh soal fungsi logaritma bagian yang keempat, yakni tentang pertidaksamaan logaritma. Nah, pertama-tama adik-adik, mari kita simak apa sih sebenarnya pertidaksamaan logaritma itu? Pertidaksamaan logaritma adalah pertidaksamaan yang memuat notasi logaritma dengan adanya numerus yang memuat variabel. Jadi kebayang ya adik-adik, nih contohnya kayak gini. 2 log X plus 1 lebih dari 3. Nah, ini tergolong suatu pertidaksamaan logaritma. Karena numerusnya, jadi ini numerus ya adik-adik, memuat variabel. Contoh lain lagi nih, 1/3 log 2X kurang 3 lebih dari sama dengan 1/3 log X plus 1. Kita lihat di sini ya, di ruas kiri dan di ruas kanan, masing-masing numerusnya berisi variabel X ya. Nah, ini tergolong dalam pertidaksamaan logaritma. Jadi sederhana ya adik-adik ya pengertiannya. Nah, sekarang kita akan belajar bagaimana menyelesaikan pertidaksamaan logaritma. Untuk G lebih dari 0 dan G tidak sama dengan 1, suatu pertidaksamaan logaritma dapat diselesaikan menggunakan sifat fungsi monoton yang sudah kita pelajari di grafik fungsi logaritma. Masih ingat kan ya adik-adik? Jadi, fungsi logaritma ada yang monoton naik dan ada yang monoton turun. Yang pertama kita akan belajar sifat fungsi yang monoton naik, yaitu saat G-nya lebih dari 1. G itu basis ya adik-adik. Jadi basisnya itu harus lebih dari 0 dan tidak sama dengan 1. Dan untuk yang monoton naik, basisnya itu harus lebih dari 1. Nah, penyelesaiannya jadi seperti ini. Kalau ada bentuk G log fx lebih dari G log hx, ya jadi ini sebuah pertidaksamaan logaritma ya adik-adik, maka solusinya adalah fx lebih dari hx. Ini nih solusinya. Semacam ini dicoret gitu ya adik-adik. Tinggal fx lebih dari hx, seperti itu. Nah, selanjutnya G log fx kurang dari G log hx. Jadi kalau yang tadi kan lebih dari, yang ini kurang dari. Maka solusinya dapat dicari dengan cara fx kurang dari hx. Kemudian untuk yang G log fx lebih dari sama dengan G log hx, maka solusinya dapat dicari dengan cara fx lebih dari sama dengan hx. Untuk G log fx kurang dari sama dengan G log hx, pastinya kalian udah tahu ya. Solusinya dapat dicari dengan fx kurang dari sama dengan hx. Dari keempat bentuk ini, kita simpulkan, jadi kalau dia basisnya lebih dari 1 alias fungsinya monoton naik, maka tanda ketaksamaannya tetap adik-adik. Jadi kalau lebih dari, soalnya berarti dikerjainnya dengan cara lebih dari juga. Kalau kurang dari, berarti kurang dari juga adik-adik ya. Nah, adik-adik, pada pertidaksamaan logaritma, kita juga harus memperhatikan syarat umumnya adik-adik, bahwa setiap fungsi numerus yang ada itu harus lebih dari 0. Jadi di sini fx dan hx ya, setiap fungsi numerus yang ada pada pertidaksamaan logaritma itu harus lebih dari 0. Jadi nggak boleh negatif adik-adik dan juga nggak boleh 0. Nah, kita akan simak contoh berikut ini. Tentukan nilai X yang memenuhi pertidaksamaan logaritma 2 log 6X kurang 16 lebih dari 1. Oke, nah kita lihat di sini bentuknya basisnya itu 2, numerusnya adalah 6X kurang 16. Nah, yang sebelah kanan ini adalah sebuah konstanta. Adik-adik kita harus ubah bentuknya jadi kayak bentuk yang tadi ya. Jadi harus 2 log dan 2 log. Jadi satu ini harus diubah jadi 2 log berapa gitu ya adik-adik. Caranya kita harus mengingat kembali sifat logaritma. Ini salah satu sifat logaritma adalah G log G sama dengan 1. Jadi kalau di sini basisnya 2 yang kiri dan kita mau ubah nih yang kanan jadi basisnya 2 juga, maka 1 ini kita ubah menjadi 2 log 2. Ya adik-adik, kalau di sini basisnya 3 ya berarti jadi 3 log 3 gitu ya. Ini saya tulis dulu ya adik-adik. Oke, jadi pertidaksamaannya sekarang jadi seperti ini nih. 2 log 6x kurang 16 lebih dari 2 log 2.
Nah, adik-adik, pada soal ini kita lihat bahwa basisnya adalah 2 ya. Dan 2 itu lebih dari 1. Karena lebih dari 1, maka cara mengerjakannya tandanya tetap ya adik-adik. Jadi kita kayak coret 2 lognya, gini. Kemudian kita kerjain numerusnya, 6x kurang 16 lebih dari 2. Tandanya tetap ya adik-adik. Lebih dari. Nah, selanjutnya tinggal kita selesaikan pertidaksamaan ini adik-adik. Mudah ya. Jadi kita pindahkan minus 16 ke ruas kanan. Jadi di ruas kiri tinggal 6x lebih dari 2 tambah 16 ya. Karena kan pindah ruas nih, negatif 16-nya. Jadi tambah 16, hasilnya 18. Sehingga x lebih dari 18 dibagi 6 kan ya adik-adik. Jadi 18 bagi 6 itu 3. Sampai di sini adik-adik kita belum selesai ya. Kita harus lihat syarat umumnya terpenuhi atau tidak. Syaratnya adalah numerusnya harus lebih dari 0. Di sini numerusnya adalah 6x kurang 16. Nah, ini harus lebih dari 0. Jadi kita selesaikan ya pertidaksamaan yang ini. Jadi 6x lebih dari 16 ya, karena ini pindah ruas jadi positif. Kemudian selanjutnya x lebih dari 16 per 6 ya adik-adik. Kita sederhanakan jadi 8 per 3 kan ya adik-adik. 8 per 3 itu kan sekitaran 2 koma ya adik-adik ya. Karena kan nggak nyampe 9 ya. Kalau 9 per 3 kan jadi 3. Jadi ini 2 koma sekian. Nah, selanjutnya kedua x yang kita dapat ini kita masukkan dalam garis bilangan adik-adik. Jadi yang kecil 8 per 3 ya. 8 per 3 lalu 3. Jadi x lebih dari 8 per 3. Kalau lebih dari berarti ke kanan ya adik-adik. Kemudian x lebih dari 3. Nah, kita kasih tinggi yang beda aja nih adik-adik. Nah, adik-adik, nilai x yang memenuhi itu harus berasal dari irisan kedua x ini. Apa tuh irisan? Jadi daerah yang dilalui. Daerah ini nih adik-adik. Jadi daerahnya ini nih adik-adik. Nah, inilah yang disebut solusi atau penyelesaian. Jadi kita akan jawab nilai x yang memenuhi adalah x lebih dari 3. Ini jawabannya adik-adik. Jadi kayak gitu ya adik-adik. Sekarang kita akan lihat fungsi logaritma yang monoton turun. Adik-adik masih ingat ya kalau yang monoton turun? Basisnya itu di antara 0 dan 1. Jadi bilangan apa tuh ya yang di antara 0 dan 1? Banyak adik-adik ya. Bisa aja 1/2. Ini kan di antara 0 dan 1 ya, 0,5 ya kan? Bisa aja 1/3. Bisa aja 1/4. Bisa aja 2/3 ya. Jadi banyak banget bilangan yang bisa berada di antara 0 dan 1. Nah, jadi kalau basisnya itu berisi bilangan-bilangan seperti ini, maka dipastikan fungsi logaritma itu adalah monoton turun. Nah, kita lihat ya. Jadi kalau pertidaksamaannya G log fx lebih dari G log hx, maka solusinya didapat dengan cara fx kurang dari hx. Kemudian G log fx kurang dari G log hx, pertidaksamaan ini diselesaikan dengan cara fx lebih dari hx. Untuk G log fx lebih dari sama dengan G log hx, diselesaikan dengan cara fx kurang dari sama dengan hx. Untuk pertidaksamaan G log fx kurang dari G log hx, diselesaikan dengan cara fx lebih dari sama dengan hx. Jadi adik-adik, kesimpulannya kalau basisnya itu berada di antara 0 dan 1, tanda ketaksamaannya dibalik adik-adik ya. Tadinya lebih dari, dibalik jadi kurang dari. Kalau yang di soal kurang dari, dikerjainnya dengan cara lebih dari, gitu ya. Tapi ingat syaratnya harus basisnya di antara 0 dan 1. Dan nanti harus memenuhi syarat umumnya juga, yaitu fx lebih dari 0 dan hx lebih dari 0. Jadi numerusnya juga harus lebih dari 0, karena itu syarat umum sebuah persamaan ataupun pertidaksamaan logaritma ya. Oke, kita langsung saja lihat contohnya ya adik-adik. Tentukan nilai x yang memenuhi pertidaksamaan logaritma setengah log 2x kurang 10 kurang dari 2. Nah, ini 2-nya kita harus ubah dulu, kayak yang contoh yang sebelumnya.
Jadi setengah log 2x kurang 10 kurang dari, nah 2 ini kita ubah caranya, kita menggunakan sifat logaritma G log A pangkat N sama dengan N kali G log A. Cuman di sini kita menggunakannya terbalik adik-adik. Maksudnya gimana? Jadi 2 ini kita kalikan dengan setengah log setengah. Kenapa nih adik-adik kita kali dengan setengah log setengah ya? Apakah akan mengubah nilainya? Di sini dikali dengan setengah log setengah tidak mengubah nilai karena setengah log setengah itu adalah 1 ya adik-adik. Jadi kita kali ini supaya dia bentuknya kayak gini jadinya. Kemudian 2 ini ya, itu kan N ya. N-nya kita masukkan ke dalam logaritma. Jadi G log A pangkat N. Sehingga pertidaksamaannya menjadi setengah log 2x kurang 10 kurang dari setengah log setengah pangkat 2. Jadi 2 ini menjadi pangkat untuk numerus di dalam logaritma ini ya. Nah, tujuannya kenapa sih diubah jadi kayak gini? Supaya kita samain nih ruas kiri dan ruas kanannya sama-sama setengah log gitu. Ini kita bisa coret ya. Lalu kita kerjakan numerusnya saja, jadi 2x kurang 10. Tandanya kita harus balik ya adik-adik. Kenapa dibalik? Karena basisnya itu di antara 0 dan 1. Setengah ini kan di antara 0 dan 1 ya adik-adik. Jadi tandanya harus dibalik. Kemudian setengah kuadrat. Setengah kuadrat itu adalah 1/4. Nah, sekarang tinggal kita selesaikan nih pertidaksamaan logaritmanya. Jadi kita pindahkan minus 10-nya ke kanan, jadi 2x lebih dari 10 ditambah 1/4. 10 itu nilainya kan 40/4 ya. 40/4 tambah 1/4. Jadi 41/4. Lalu 2-nya dipindah ke ruas kanan jadi 41/4 dibagi 2. Hasilnya 41/4 kali 2. Jadi 41/8. Nah, adik-adik kita harus uji juga syarat umumnya terpenuhi atau tidak nih. Fungsi numerus harus lebih dari 0. Jadi di sini 2x kurang 10 harus lebih dari 0. Kita pindahkan minus 10-nya ke kanan jadi 2x lebih dari positif 10. Sehingga x lebih dari 10 bagi 2. Jadi x lebih dari 5 nih adik-adik. Nah, jadi dua daerah ini kita gambarkan dalam satu garis bilangan ya adik-adik. Nih, 41/8 dengan 5 mana lebih kecil nih adik-adik? Kalau 41/8 kira-kira ya 5, kan ya adik-adik, 5, sekian ya. Karena kan 40 bagi 8 5 ya. Jadi kalau 41/8 tentunya lebih dari 5 ya. Jadi 5 lebih kecil. Lalu 41/8. Kemudian di sini x-nya harus lebih dari 41/8. Kalau lebih dari berarti arahnya ke kanan ya adik-adik. Kemudian di sini x lebih dari 5, arahnya ke kanan juga. Kita ambil daerah irisannya. Nah, inilah solusinya adik-adik. Yaitu x lebih dari 41/8 ya. Oke, jadi seperti ini adik-adik ya caranya. Nah, kakak berikan satu contoh lagi. Tentukan penyelesaian dari pertidaksamaan logaritma 1/3 log 2x kurang 3 lebih dari sama dengan 1/3 log x tambah 1. Nah, adik-adik di sini ruas kiri dan ruas kanannya udah sama-sama 1/3 log kan ya. Maka kita bisa coret, kita tinggal ambil numerusnya aja. Jadi 2x kurang 3. Nah, tandanya harus dibalik adik-adik ya. Kenapa dibalik? Karena basisnya itu 1/3 kan ya. Dan 1/3 itu ada di antara 0 dan 1. Jadi monoton turun ya adik-adik. Kemudian di ruas kanan ini kita tuliskan x plus 1. Nah, kita selesaikan pertidaksamaannya. Jadi kalau ini dipindah ke ruas kiri jadi 2x kurang x. Kurang dari sama dengan, ini kalau dipindah minus 3 jadi plus 3. Plus 3 tambah 1. 2x kurang x itu hasilnya x. 3 tambah 1 hasilnya 4. Nah, adik-adik selanjutnya harus terpenuhi nih adik-adik ya syarat umumnya. Di sini syaratnya ada 2 yaitu 2x kurang 3 harus lebih dari 0
Dan X tambah 1 harus lebih dari 0. Nah, ini kita kerjakan ya adik-adik, kita pindahkan ke ruas kanan jadi 2X lebih dari positif 3, X lebih dari 3/2. Untuk yang X plus 1 lebih dari 0, ini tinggal kita pindahkan saja plus satunya ya. Langsung dapat jadi X lebih dari min 1. Sehingga di sini terdapat 3 buah daerah. Nah, 3 daerah ini kita akan gambarkan dalam satu garis bilangan. Nah, kita masukkan angka-angkanya adik-adik, yaitu yang paling kecil min 1 ya. Min 1 diikuti dengan 3/2, kemudian ada 4. Nah, adik-adik untuk min 1 ini bulat kosong, 3/2 juga bulat kosong, 1/4-nya bulat penuh ya. Kenapa ini bulat penuh? Karena ini tandanya ada sama dengannya, artinya 4-nya termasuk dalam X. Kalau yang ini tandanya nggak ada sama dengannya, jadi 3/2 ini tidak termasuk X ya. Min 1 juga tidak termasuk X. Jadi di garis bilangan saat persis di min 1 dan 3/2 nggak boleh terisi nih ya. Jadi bulat kosong. Selanjutnya kita gambarkan ya. Jadi X kurang dari sama dengan 4. Kurang dari berarti ke kiri ya adik-adik. Ke kiri. Kemudian X lebih dari 3/2 berarti ke kanan ya. Karena ini daerah yang berbeda, maka kita bedakan dengan tingginya. Misalkan ini segini ya. Jadi karena lebih dari berarti ke kanan. Kemudian X lebih dari min 1 berarti ke kanan juga ya. Kita bedakan dengan tingginya. Nah, solusinya adalah irisan dari ketiga daerah ini. Berarti daerah yang dilalui 3 kali oleh garisnya. Ini ya. Ini 3 kali nih ya. 1, 2, 3 nih. Jadi inilah daerah irisannya adik-adik yang menjadi solusi. Ya, atau penyelesaian. Nah, kita tuliskan kembali ya adik-adik. Jadi penyelesaian dari pertidaksamaan logaritma ini adalah X lebih dari 3/2 kurang dari sama dengan 4. Ini kayak gini ya adik-adik nulisnya. Jadi X-nya diapit oleh 3/2 dan 4. Tapi pas 4 ini kita harus pakai sama dengan ya. Sekian pembahasan tentang konsep pertidaksamaan logaritma, dan bagi kalian yang masih membutuhkan contoh-contoh soal yang lebih bervariasi, jangan lewatkan video pembahasan dan latihan soal tentang pertidaksamaan logaritma. Terima kasih ya sudah menyaksikan video ini. Salam warung matematika, matematika untuk semua.